Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zakir Lambang, NIM 2200018298 dari kelas G. Kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman tugas materi 1 sampai 4 dari tugas pemrograman web. Untuk tugas 1A ini adalah pendaftaran di WA Group PW Web. Nah, ini kan saya sudah join di grup pemrograman web yang yang Pak dosennya adalah Pak Ali Tarmuji. Terus selanjutnya adalah pemasangan tools agenda Google Calendar smartphone. Ini saya sudah membuat jadwalnya untuk sesuai dari dari Senin sampai Sabtu untuk matkul dan praktikum. Terus selanjutnya adalah tugas 1C, di sini adalah pendaftaran GitLab. Saya sudah mendaftar GitLab. Terus tugas 2A adalah konsep client side dan server side. Untuk pengertian dari client server side scripting adalah client side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer pengguna atau pengunjung. Server side scripting adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh server atau penyedia. Cara kerja untuk server side script itu meliputi kode-kode yang ditampilkan Anda ketika mengklik kanan pada sebuah halaman web dan melihat sumber halaman view page source. Contoh client side script adalah HTML, CSS, JavaScript, dan XML. Untuk server side scripting tidak bisa kita lihat karena sifatnya rahasia untuk klien. Contoh untuk server side script adalah PHP, ESP, ESP.NET, Java, dan banyak lagi. Persyaratan untuk server side scripting adalah browser yang mendukung bahasa pemrograman dan koneksi internet. Untuk server side scripting, server yang mendukung bahasa pemrograman PHP, Python, atau Ruby dan koneksi internet. Selanjutnya perangkat lunak. Untuk server side scripting, dia adalah text editor, browser developer tools. Untuk server side script adalah Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Untuk bahasa pemrograman di client side itu ada JavaScript, CSS, dan HTML. Terus di server side ada PHP, Python, Ruby, dan Perl. Terus contoh produknya adalah Google. Untuk si server side script ini adalah Google Map, Dropbox, dan Instagram. Untuk server side scripting adalah WordPress, Airbnb, dan Shopify. Selanjutnya tugas 02B. Tugas 02B ini saya menggunakan Visual Studio Code atau VS Code yang bisa disebutnya. Nah, untuk kelebihannya integrasi dengan berbagai alat pengembangan seperti Git, debug, dan terminal. Pengayaan untuk memudahkan pengguna untuk menambahkan fitur dan fungsionalitas editor kode. Ketiga, untuk tampilan yang responsif dan intuitif dengan dukungan banyak tema dan skema warna. Terus yang keempat, dukungan yang kuat untuk bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, Python, dan Ruby. Yang kelima, kemampuan untuk memproses editor kode melalui fitur seperti snippets, extensibility, dan pengayaan. 6, gratis dan tersedia untuk semua sistem operasi. Kekurangannya adalah membutuhkan spesifikasi hardware yang cukup besar, terutama untuk ketika digunakan untuk pengembangan proyek yang besar. Yang kedua, menyediakan banyak fitur dan pengaturan dapat membingungkan bagi pengguna pemula. Yang ketiga, beberapa pengaya mungkin tidak stabil atau tidak teratur ketika diperbarui sehingga dapat menyebabkan masalah ketika digunakan dengan kode yang kompleks. Terus untuk tugas 2C ini saya di sini menggunakan XM. Nah, XM ini kelebihannya satu, mudah digunakan dan diinstal bahkan oleh pengguna yang tidak berpengalaman, mendukung pengembangan aplikasi web lokal sehingga memungkinkan pengguna untuk menguji mengembangkan aplikasi web tanpa memerlukan koneksi internet. Yang ketiga, dilengkapi dengan panel kontrol yang memungkinkan pengguna mengaktifkan dan menonaktifkan modul dan layanan yang diperlukan. Yang keempat, gratis dan tersedia untuk sistem operasi. Yang kelima, dapat digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan berbagai jenis aplikasi web termasuk e-commerce dan blog. Yang keenam, mendukung banyak bahasa pemrograman dan basis data. Ukurannya adalah tidak cocok untuk lingkungan produksi karena tidak dirancang untuk menangani lalu lintas web yang besar. Yang kedua, konfigurasi default tidak selalu aman sehingga diperlu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, sering terjadi masalah integrasi antara berbagai modul SM yang dapat menyebabkan masalah pada aplikasi web yang dikembangkan. Tidak menyerukan. Yang keempat, tidak menawarkan dukungan untuk protokol SSL atau HTML secara default yang dapat menyebabkan masalah keamanan. Terus tugas 2D ini
Saya membuat folder yang berjudul TAP Web 2023 kelas G dan NIM saya 2200011898 dan nama saya Lukman Sagir Lambang, dan itu saya, dan habis itu sini saya sudah menginvite dosen saya yaitu Pak Ali Tarmuji. Nah, oke, selanjutnya tugas 2E, pemasangan Git klien di laptop atau mungkin di Git editor. Ini saya sudah memasangkan Git klien di laptop, dan eh, untuk di editor sudah install, tetapi tidak ada dokumentasi karena waktu itu tiba-tiba bisa, karena yang sebelumnya tidak bisa. Oke, selanjutnya tugas 3A, pemahaman HTML. HTML adalah fondasi awal dalam membangun struktur halaman website. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada web browser. Sebagai fondasi awal dalam menyusun kerangka halaman web secara terstruktur, HTML telah menjadi bahasa standar dunia pemrograman web. Secara HTML pertama kali digunakan oleh Tim Berners-Lee, seorang fisikawan penelitian CERN Swiss pada tahun 1991. Berners-Lee memiliki ide tentang sistem hypertext berbasis internet dan merilis versi HTML yang pertama yang terdalam sekitar 18 lag. Sering berjalannya waktu, HTML mengalami beberapa pengembangan dan ditingkatkan dari sisi fitur serta informasi yang disajikan hingga versi terbaru yaitu HTML5. Setiap tahunnya bahasa ini memiliki tingkat popularitas yang cukup tinggi sehingga dijadikan web standar resmi. HTML juga mengalami tahap perbaikan atau maintenance dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium W3C. Pada tahun 2012, HTML mengalami upgrade yang cukup signifikan yang terdapat fitur semantik untuk memudahkan pengembang website dalam menyusun kode dan memberitahukan makna dari konten tersebut seperti kurung artikel, kurung footer, dan kurung header. Selanjutnya, penemu HTML Tim Berners-Lee pada tahun 1900 ia saat bekerja di CERN, Laboratorium Eropa untuk Fisika Partikel di Jenewa, Swiss. Ide tentang HTML bermula saat ingin para peneliti seluruh dunia mampu mengumpulkan informasi dengan mudah. HTML telah mengalami beberapa versi dari mulai versi 1.0 hingga versi 4.0. Versi pertama HTML ini adalah pionir dari pengembangan HTML, namun memiliki kelemahan tampilan yang sangat sederhana. Versi 2.0 adalah pionir dari web interaktif yang seperti Anda temukan saat ini. Kemudian versi 3.0 tidak memiliki umur yang lama, dan versi 3.2 adalah pembaruan dari versi 3.0 yang paling sering digunakan. HTML 4.0 dan 4.01 hadir dengan banyak perubahan dari versi sebelumnya, termasuk di tabel link, image, text, meta, form, dan image map. HTML 4.01 merupakan revisi dari versi sebelumnya dan menjadi standarisasi elemen serta atribut pada HTML. Dengan fitur-fitur terbarunya, HTML menjadi bahasa standar dalam membangun struktur halaman website hingga saat ini. Oleh karena itu, mempelajari HTML merupakan langkah awal yang penting bagi seseorang yang ingin memulai karir di bidang pemrograman web. Dan selanjutnya ini memformat paragraf dengan HTML. Di sini saya sudah membuat program di VS Code dan di sini hasil pemrogramannya ya. Selanjutnya pencetakan huruf dengan HTML. Ini di sebelah kiri ada pemrogramannya, codingannya. Di sebelah kanannya adalah hasilnya. Oke, selanjutnya adalah teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Oke, sebelah kiri ini adalah codingannya, sebelah kanan adalah hasil pemrogramannya yang bawah ini ya. Selanjutnya tugas 3E, tag ganti baris. Nah, di VS Code seperti ini codingannya dan hasil pemrogramannya seperti ini. Oke, yang selanjutnya tag font di HTML, codingannya seperti ini, dan di hasilnya seperti ini. Oke, yang selanjutnya yang menyisipkan gambar dan ancor link di HTML, codingannya seperti ini. Dan hasil pemrogramannya, oh ini salah ya. Sebentar, saya revisi tadi 3G. 3G itu yang saya revisi sebentar. Hmm,
Mana tadi? Oke, ini yang 03G-nya ya. Oh, ini saya sudah menyiapkan gambar dan ada link di bawah itu tautan ke GitLab. Nah, selanjutnya adalah pemformatan tabel di HTML. Nah, ini sama ya seperti sebelumnya, hanya ada perubahan sedikit. Terus yang selanjutnya adalah tugas 04 form dan div. Nah, untuk kodenya seperti ini dan hasil hasil pemrograman seperti ini. Jadi sini bisa bisa menginputkan nama, email dan pesan. Nanti bisa masuk dan ada link tautan ke GitHub juga. Oke, selanjutnya ada desain web. Desain webnya. Nah, oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.